Baik, perkenalkan nama saya Sandi Sabila. Saya mahasiswa Magister Teknologi Informasi UGM. Di sini saya jelaskan UAS Sistem Cerdas dengan berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mata pada Manusia menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Kebutaan merupakan salah satu akibat dari penyakit pada mata, katarak, glaukoma, dan kelainan fraksi. Merupakan beberapa penyakit mata yang dapat menjadi karena beberapa gejala seperti bawaan sejak lahir yang disebabkan oleh virus, trauma pada mata, infeksi, atau penyakit tertentu. Permasalahan dari mengenali gejala-gejala umum penyakit mata dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem. Sistem pakar diagnosa penyakit mata dikembangkan dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Pasien diharuskan untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh sistem yang telah dirancang. Kemudian sistem pakar sendiri, keahlian seorang pakar dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah, dari yang tidak terstruktur hingga masalah yang begitu kompleks. Keahlian tersebut dapat dituangkan dalam sistem pakar atau sistem cerdas lainnya. Sistem pakar adalah salah satu hasil perkembangan teknologi yang dikembangkan dengan tujuan untuk meniru kemampuan seorang pakar di bidang tertentu. Sistem pakar ini juga dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit, yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan oleh para ahli. Pembuatan sistem pakar bukan untuk menggantikan peran dari ahli itu sendiri, melainkan dapat digunakan sebagai asisten yang handal, sangat berpengalaman. Kemudian ini Fuzzy Tsukamoto. Dalam proses inferensinya, metode Fuzzy Tsukamoto memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, falsifikasi. Falsifikasi yaitu proses untuk mengubah masukan sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRISP menjadi himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Kemudian berikutnya pembentukan rules if then. Proses untuk membentuk rule yang akan digunakan dalam bentuk if then yang tersimpan dalam basis keanggotaan fuzzy. Kemudian mesin inferensi, proses untuk mengubah masukan fuzzy menjadi keluaran fuzzy dengan cara falsifikasi setiap rules. Kemudian menggunakan fuzzy implikasi min untuk mendapatkan nilai alpha predikat tiap-tiap rule. Kemudian masing-masing nilai alpha predikat digunakan untuk menghitung output masing-masing rule dengan nilai Z. Kemudian defusifikasi mengubah keluaran fuzzy yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas atau CRISP. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan persamaan rata-rata pembobotan menggunakan metode rata-rata Weick-Everett. Pada pertanyaan yang diberikan, opsional jawaban merupakan skala 0 sampai dengan 10. Fungsi keanggotaan serta grafik fuzzy untuk pertanyaan. Ada tidak sakit, berarti 0, X lebih dari 4, kemudian 1, X kurang dari 2, D min X dibagi D min C, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Bila dikatakan sakit, yaitu 0X kurang dari 2 atau X lebih dari 8. X min A dibagi B min C, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. C min X dibagi C min B, 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Bila mana sakit sekali, 0X kurang dari 6. X min A dibagi B min A, 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Kurang dari sama dengan 8.
Jika 1, maka X lebih dari 8. Jadi yang dikatakan tidak sakit itu adalah di 1. Kemudian yang sakit 3 sampai dengan ulangi 5. Kemudian sakit sekali ada pada nilai 10. Ini bobot nilainya. Kemudian ini diagram alir metode penelitian, yaitu studi kasus, analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan algoritma, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan yang terakhir kesimpulan. Ini data gejala dan penyakit mata ya. Saya menggunakan 3 penyakit mata dengan beberapa gejala penyakit mata. Itu yang pertama penyakit matanya adalah katarak, glaukoma, dan kelainan refraksi. Kemudian hasil dan pembahasan, pada pengujian diagnosa penyakit mata ini, jika hasil akhir dari perhitungan defusifikasi bernilai kurang dari 0,5, maka pengguna dinyatakan tidak terserang penyakit mata katarak, glaukoma, ataupun kelainan refraksi. Tetapi jika nilai akhir dari refusifikasi lebih dari atau sama dengan 0,5, maka pengguna dinyatakan terserang penyakit mata. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dan analisis hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode Fasi Tsukamoto pada penelitian ini menggunakan rule yang berbeda untuk setiap penyakit sehingga akurasi bervariasi untuk setiap penyakit dan hasil terbaik diperoleh ketika seluruh inputan berada pada batas di bawah nilai minimal atau di atas nilai maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu diagnosa penyakit mata pada manusia. Di sini saya menggunakan 3 penyakit mata dengan beberapa gejala mata. Ini dashboard nanti yang akan kami berikan nilai ya dari mengajukan pertanyaan pada pasien. Itu di sini nilainya 1 sampai dengan 10. Kemudian pembobotan nilai atau pembobotan kelas itu iya atau tidak yang ada di database. Kemudian ini ada gejala, bila mana saya akan menambahkan gejala di sini. Ini ada solusi dan 3 penyakit mata. Baik, kita akan coba langsung saja. Contohnya kita menanyakan pada pasien mata merah kelas 6, 8, 9, 8, 2, 5, 3, 2. Coba kita submit. Nah, baik. Di sini nilainya langsung keluar ya. Contoh katarak. Langsung ditentukan dia adalah mengalami penyakit mata katarak. Dia tidak glaukoma maupun tidak kelainan refraksi. Kenapa demikian? Karena nilai daripada glaukoma maupun kelainan refraksi adalah di bawah 0,5, sedangkan katarak dia berada di atas 0,5 dengan nilai 0,525. Langsung ditentukan bahwa pasien mengalami penyakit katarak. Kemudian solusinya sebagai berikut. Kita coba lagi. Kita kasih nilai 2, 4, 5, 2, 7, 6, 5, 3, 2. Ini ya. Setelah kita cek, tanya pada pasien, ternyata pasien tidak mengalami katarak, glaukoma maupun kelainan refraksi. Mungkin dia menderita penyakit mata yang lainnya. Dari di sini yang saya diagnosa adalah hanya 3 penyakit mata ya. Jadi didapatkan nilai 0,15, 0,425, dan 0,15 sehingga dinyatakan pasien tidak mengalami katarak, glaukoma maupun kelainan refraksi. Sekian dari saya. Terima kasih.